Aku hanyalah seekor piton emas kecil, namun tanpa sengaja memakan jamur payung merah. Tubuhku bukan hanya tiba-tiba membesar hingga puluhan meter. Bahkan aku juga bisa berubah wujud menjadi manusia. Tak disangka aroma feromon yang terpancar dari tubuhku langsung menarik banyak sekali ular jantan di sekitarku dan mengepungku. Mereka satu persatu mendekat dan menempel padaku, terus menggesek-gesekkan tubuh, ingin menyenangkanku. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak ingin melakukan hal itu dengan ular. Memanfaatkan momen ketika para piton jantan itu saling cemburu dan bersaing, aku segera mengambil kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Namun ternyata aku meremehkan situasinya. Di musim ketika segala makhluk bangkit dan berkembang biak ini, bahkan tumbuhan pun saling berdekatan. Ditambah lagi aku baru saja memakan jamur payung merah. Aroma yang terpancar dari tubuhku terlalu kuat. Para piton jantan dalam radius beberapa li di sekitarku semuanya mengikuti bau yang terpancar dari tubuhku dan datang ke arahku. Dalam situasi seperti ini aku benar-benar tidak punya jalan untuk lolos. Saat aku masih memikirkan cara untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara dingin. Kaisar ular sedang memilih selir. Cepat berubah menjadi wujud manusia. Biar kami lihat apakah kamu cocok. Aku menoleh mengikuti suara itu dan melihat dua pria bertubuh kekar. Mereka masing-masing duduk di atas seekor ular piton raksasa. Penampilan mereka berbentuk manusia, namun mahkota ular di atas kepala mereka masih membuat orang bisa mengenali bahwa mereka adalah bangsa ular. Mendengar nada perintah itu, aku langsung merasa kesal di dalam hati. Aku segera menegakkan tubuhku. Tubuh sepanjang puluhan meter itu langsung tampak gagah dan mengintimidasi. Penampilannya sangat menakutkan. Aku rasa kedua orang ini juga akan ketakutan setengah mati. Hanya denganmu saja berani memerintahku, kataku sambil mendengus dingin. Dengan tubuhku yang sebesar ini, bahkan di seluruh dunia piton seharusnya sangat jarang yang sebanding. Ular-ular yang awalnya lebih besar dariku. Setelah aku memakan jamur payung merah, mereka semua berubah menjadi remeh di hadapanku, dan tidak lagi menjadi ancaman bagiku. HMPH, jika kamu tidak patuh ikut denganku, para piton jantan dalam radius puluhan li akan berdatangan. Nanti kita lihat apakah energimu cukup atau tidak. Ucapan itu langsung membuat leherku menyusut ketakutan. Tanpa menunda sedikit pun, aku segera berubah menjadi wujud manusia. Dalam wujud manusia, aku kembali terlihat kecil dan mungil, dengan senyum di wajah. Baik, silakan pimpin jalan. Aku ikut kalian. Mereka saling berpandangan, lalu tersenyum dingin. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengangkat tangan dan mengelus kepala tunggangannya. Piton raksasa itu segera bereaksi. Ekor besarnya melilit ke arahku, dan dengan cepat menggulungku ke punggungnya. Begitulah, aku mengikuti mereka menuju istana Kaisar Ular. Istana Kaisar Ular jauh lebih megah dan luas dari yang kubayangkan. Aku seperti anak kecil yang penasaran, melihat ke sana kemari. Tiba-tiba dari atas terdengar sebuah suara penuh wibawa. Dua pria tinggi dan kekar di sampingku langsung berlutut. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar Ular. Di aula istana yang luas, terdapat sebuah singgasana. Di atasnya duduk seorang pria berpakaian hitam. Dilihat dari wajahnya, hampir tidak berbeda dengan manusia biasa. Bahkan mahkota ular yang menjadi ciri ras ular pun tidak terlihat. Mampu bertransformasi hingga tingkat seperti ini, menunjukkan bahwa kultivasi Kaisar Ular di hadapanku luar biasa. Ular-ular yang berlutut segera mengingatkanku. Menghadap Yang Mulia Kaisar Ular masih tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut padanya? Sebagai manusia, kenapa aku harus berlutut pada ras ular? Baru saja pikiran itu muncul di kepalaku. Tiba-tiba tekanan yang sangat kuat menyapu ke arahku. Kaisar ular yang semula duduk di singgasana, dalam sekejap sudah berada di hadapanku. Wajahnya samar-samar terus berubah. Sekejap menjadi wajah manusia, sekejap menjadi kepala ular. Terlihat sangat mengerikan. Namun aku segera menyadari satu hal. Aku sekarang sepertinya juga seekor piton. Dan barusan aku juga telah menelan jamur payung merah. Aku bukan ular biasa lagi. Aku pun segera memunculkan kepala ularku sendiri. Kepala ular besarku sama sekali tidak kalah dibanding Kaisar Ular. Sebuah suara penuh wibawa terdengar. Mengapa tidak berlutut? Nenek ini baru saja menelan jamur payung merah. Kultivasiku belum tentu lebih rendah darimu. Begitu kata-kataku jatuh, para ular di sekeliling saling berpandangan. Bahkan ada yang tubuhnya gemetar tak terkendali. Dua pria yang berlutut di tanah terus-menerus memberi isyarat dengan mata kepadaku. Namun aku berpura-pura tidak melihatnya. Wajah Kaisar Ular di hadapanku langsung menjadi dingin. Kalau begitu biar Kaisar ini mencoba kultivasimu. Detik berikutnya, Kaisar Ular menampakkan wujud aslinya di depanku. Aku langsung tercengang. Awalnya kukira tubuhku yang panjangnya puluhan meter sudah cukup gagah dan besar. Namun tubuh Kaisar Ular di hadapanku ternyata melebihi 100 meter. Jelas sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi naga. Tentu saja dalam situasi seperti ini, aku tidak mau menunjukkan kelemahan.
Tubuhku juga segera kutampakkan. Namun setelah ditampakkan, aku menyadari satu masalah. Di hadapan tubuhnya yang sangat besar, aku seperti makhluk kecil yang tak berarti. Perasaan tidak enak langsung muncul di hatiku. Salah perhitungan. Dalam kondisi seperti ini, aku berada di wilayahnya, dan sama sekali tidak punya peluang menang. Mengingat Kaisar Ular sedang memilih selir. Kalau dia tertarik padaku, bukankah aku akan celaka? Seperti kata pepatah, dari 36 strategi, kabur adalah yang terbaik. Aku sengaja menjulurkan lidah ular, dan berlagak mengancam. Kau kira hanya karena tubuhmu lebih panjang puluhan meter dariku, kau bisa menakut-nakutiku? Yang kita bandingkan adalah kultivasi, bukan panjang tubuh. Terimalah seranganku. Aku berpura-pura seperti hendak melancarkan serangan. Detik berikutnya tanpa banyak bicara, aku langsung kabur lari keluar istana. Dasar ras ular bodoh. Dibandingkan dengan kami manusia, kecerdasan kalian masih jauh tertinggal. Dalam sekejap, aku sudah keluar dari istana. Aku segera berubah menjadi wujud manusia, dan menoleh ke belakang. Ternyata para ular tidak mengejarku. Saat aku sedang bangga atas kecerdikanku, ketika aku menoleh kembali, aku justru menabrak dada yang kokoh. Aku langsung terkejut. Tubuh manusianya segera berubah kembali menjadi wujud ular. Namun yang tidak kuduga adalah, Kaisar Ular di depanku juga langsung berubah ke wujud aslinya, dan segera menekan tubuhnya ke arahku. Hampir tanpa tanda apapun, dia berniat berkembang biak denganku di tempat itu juga. Astaga, secara refleks aku langsung menggigit tubuhnya dengan keras. Dari lubuk hatiku muncul rasa malu yang sangat kuat. Dia kesakitan dan segera menjauh dariku. Aku cepat berubah menjadi wujud manusia. Kamu tidak tahu malu. Pipiku langsung memerah karena malu. Dia juga berubah menjadi wujud manusia. Namun wajahnya tampak sangat tegas dan serius. Kaisar ini tertarik padamu, dan ingin kau melahirkan seorang pangeran untukku. Aku langsung membalas, nenek ini bukan mesin melahirkan. Atas dasar apa aku harus melahirkan seorang pangeran untukmu? Sepertinya dia tidak memahami apa arti mesin melahirkan. Aku malas meladeninya, dengan ular yang pemikirannya kaku seperti ini. Sebanyak apapun bicara dia juga tidak akan mengerti. Memanfaatkan momen ketika dia masih linglung, aku langsung berbalik hendak pergi. Namun sekali lagi jalanku segera dihalanginya. Dia langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Kaisar ini sudah tidak punya banyak waktu. Hari tribulasi Kaisar ini sudah hampir tiba. Jika tidak meninggalkan seorang pangeran bagi ras kami, Kaisar ini tidak akan bisa menghadapi tribulasi dengan tenang. Sekarang Kaisar ini memerintahkanmu untuk melahirkan seorang pangeran bagiku. Aku menatapnya dengan wajah kebingungan. Bisa melahirkan seorang pangeran untuk Kaisar ini juga merupakan kehormatan bagimu sebagai ras ular. Perutku langsung terasa mual, dan hampir ingin muntah. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Aku langsung menepis tangannya. Aku tidak menerima perintahmu. Aku segera menjauh darinya. Kali ini dia tidak langsung mengejarku. Jika Kaisar ini gagal melewati tribulasi, dan mati di tengah petir tribulasi, jika tidak ada pangeran, maka saat itu, ras kami akan menghadapi bencana kehancuran. Aku langsung membalas, apa hubungannya denganku? Begitu kata-kataku keluar, wajah Kaisar Ular langsung menjadi semakin suram. Kali ini sebelum dia sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara lain. Kakak Kaisar, karena dia tidak bersedia, mengapa harus memaksa seorang gadis? Meskipun ras kita tidak memiliki pangeran, adik kandungmu ini juga bisa mewarisi tahta, dan melindungi ras ular. Aku memfokuskan pandangan, dan melihat sebuah kereta ular yang sangat mewah. Di atasnya duduk seorang pria yang tampak sangat bangsawan. Di depannya ditarik oleh 9 ular raksasa. Sekilas saja sudah terlihat bahwa identitasnya tidak sederhana. Urusan Kaisar ini, sejak kapan giliranmu ikut campur? Kata Kaisar Ular dengan dingin. Kakak Kaisar melakukan urusan tentu bukan ranah adik untuk mencampuri. Tetapi jangan lupa akan leluhur kita. Dilarang memaksa ular spiritual bawaan untuk berkembang biak denganmu. Kecuali mereka bersedia. Ular spiritual bawaan, wajah Kaisar Ular tampak kebingungan. Kakak Kaisar, sepertinya karena tribulasi sudah dekat, kamu jadi ceroboh. Apa kamu tidak menyadari bahwa di dahinya ada sebuah tanda? Begitu pria itu selesai bicara, Kaisar Ular menatapku dengan saksama. Mungkin dia menyadari tanda di dahiku. Ekspresinya berubah-ubah. Melihat reaksinya seperti itu, aku berpikir sepertinya dia sudah percaya. Mungkin dia tidak akan memaksaku berkembang biak lagi. Aku langsung senang dalam hati. Lalu melirik orang yang datang. Wajahnya cukup tampan juga. Sepertinya jamur payung merah yang kumakan memang luar biasa. Kalau tidak mungkin muncul tanda ular spiritual. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Tatapan orang itu tertuju padaku, dan memberiku sebuah isyarat, seolah-olah tatapan itu sedang memberi petunjuk sesuatu kepadaku. Tentu saja aku tidak akan ikut pergi bersamanya. Dia juga ras ular, kalau aku ikut pergi dengannya, dan dia juga punya niat buruk terhadapku. Bukankah itu seperti baru keluar dari sarang harimau, lalu masuk ke sarang serigala?
Sepertinya, kamu tidak mau ikut pergi bersama raja ini. Raja ini benar-benar kecewa. Namun kamu adalah ular spiritual bawaan. Kakak Kaisar juga tidak bisa mencampuri kebebasanmu. Kamu sepenuhnya bisa pergi sendiri. Apakah Kaisar ini sudah mengizinkan? Yang sejak tadi diam, Kaisar ular tiba-tiba berbicara. Pengawal, tinggalkan ular spiritual ini dan jamu dia dengan baik. Tak lama kemudian aku langsung dikepung oleh para ular yang datang dari belakang. Orang yang baru datang itu melihat adegan ini dan ekspresinya berubah. Kakak Kaisar ingin melanggar aturan leluhur? Kaisar ini hanya menjamu tamu terhormat. Bagaimana bisa disebut melanggar aturan leluhur? Ular spiritual, apakah kamu bersedia tinggal di sini? Jika kamu tidak bersedia, raja ini bisa membawamu pergi kapan saja. Coba saja kalau berani. Begitu kata-kata Kaisar ular jatuh, seekor ular hitam raksasa sepanjang 100 meter muncul. Sementara orang yang datang itu juga segera berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor ular perak sepanjang 100 meter. Keduanya tampak siap bertarung kapan saja. Saat ini mereka seperti para ular jantan di luar tadi. Demi mengejarku, mulai saling bersaing dan cemburu. Satu Kaisar ular, keduanya berstatus sangat tinggi. Tapi aku ini manusia, bukan ras ular. Aku tidak ingin berkembang biak dengan ras ular. Melihat kedua pihak hampir bentrok, di dalam hati aku terus bergumam. Cepat bertarung, cepat bertarung. Asal mereka bertarung, aku bisa kabur saat kekacauan terjadi. Asal mereka bertarung, aku bisa kabur saat kekacauan terjadi. Para bawahan dari kedua pihak juga segera saling berhadapan. Suasananya tegang seperti busur yang ditarik. Kenapa belum juga bertarung? Aku bergumam dengan gelisah. Kenapa belum juga bertarung? Aku bergumam dengan gelisah. Mungkin karena reaksiku terlalu jelas. Sebuah suara segera terdengar. Kamu begitu ingin kami bertarung ya? Itu suara Kaisar ular. Dia pasti ingin kabur saat kekacauan terjadi. Ular spiritual kecil. Benar begitu. Raja ular juga berkata. Pikiranku langsung terbongkar. Wajahku seketika menjadi canggung. Apa maksud kalian? Mana mungkin aku punya pikiran seperti itu? Sekarang aku sudah yakin bahwa kultivasiku bukan tandingan mereka. Jadi lebih baik bersikap rendah dulu. Entah kamu punya niat itu atau tidak. Raja ini tetap berniat membantumu. Raja ini tidak suka melihat dia bertindak begitu sewenang-wenang. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja ular benar-benar langsung bergerak. Aku diam-diam senang. Kedua pihak segera bertarung sengit. Bagus sekali. Aku langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Namun tepat saat itu, sebuah suara muncul di dalam pikiranku. Identitasmu sebagai ular spiritual sudah terungkap. Jika kamu meninggalkan istana Kaisar ular, tanpa perlindungan Kaisar ini, kamu akan binasa tanpa jalan kembali. Aku melirik ke arah Kaisar ular. Dia sedang bertarung dengan Raja ular. Aku mencibir dingin. Dia sedang bertarung dengan Raja ular. Aku mencibir dingin, menakut-nakuti siapa. Begitu aku keluar dan bebas. Dunia luas bebas ku jelajahi. Raja ular juga bertarung dengan sungguh-sungguh. Terus-menerus melancarkan serangan kepada Kaisar ular. Aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung melarikan diri dari tempat itu. Aku hampir tidak berhenti sedikit pun. Berlari sepanjang malam, hingga fajar, dan tiba di tepi sebuah sungai kecil. Barulah aku berani berhenti untuk beristirahat. Setelah berubah ke wujud manusia, aku minum sedikit air, dan melihat bayanganku di air. Aku menyadari tubuhku kecil dan mungil. Dan benar saja ada sebuah tanda di dahiku. Setelah berlari semalaman, aku juga mulai lelah. Melihat ada sebuah pohon di samping. Aku memanjat pohon itu untuk beristirahat sejenak. Entah berapa lama berlalu, setelah bangun aku meregangkan tubuh, dan ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Namun saat itu, aku melihat air sungai berubah merah, seolah bercampur darah. Dengan rasa penasaran, aku berjalan menyusuri tepi sungai ke arah hulu. Tak lama kemudian aku melihat, seekor ular perak raksasa tergeletak di genangan air. Tampaknya sudah sekarat. Raja ular, baru saja suaraku keluar, terdengar suara waspada. Siapa? Ular perak itu menggerakkan tubuhnya sedikit. Namun tidak mampu bangkit. Aku tidak langsung menampakkan diri. Ular perak itu tetap terbaring. Namun darah yang mengalir semakin banyak. Aku juga bisa merasakan, aura di tubuhnya semakin melemah. Jangan-jangan, setelah pertarungannya dengan Kaisar ular semalam, dia benar-benar kalah, dan melarikan diri ke sini dalam keadaan terluka parah. Apakah itu kamu, ular spiritual kecil? Tiba-tiba suara ular perak itu terdengar. Hatiku langsung tegang. Bagaimana kamu tahu itu aku? Aku bisa merasakan aura di tubuhmu. Mendengar itu, aku masih belum menampakkan diri. Tenang saja, aku sudah terluka parah oleh kakak Kaisar. Tidak akan hidup lama lagi. Kamu tidak perlu takut. Suaranya sangat lemah. Mendengar itu aku perlahan berjalan keluar. Aku melihat tubuhnya penuh darah. Keadaannya sangat menyedihkan. Mengingat semalam, mungkin dia tidak sepenuhnya membantuku. Namun secara objektif, dia tetap memberiku waktu untuk melarikan diri, dan mencegahku menjadi alat reproduksi.
Saat aku masih berpikir, aku melihat tubuhnya menyusut dengan cepat. Tak lama kemudian hanya tersisa sekitar 1-2 meter. Kakak besarku itu, selalu suka menggunakan alasan yang terdengar mulia, untuk memaksa orang lain. Aku memang tidak tahan melihat sikapnya, yang munafik dan berpura-pura benar itu. Karena itu aku sering menentangnya. Dia ingin kau melahirkan pangeran untuknya. Aku justru tidak akan membiarkannya berhasil. Dia terus berbicara tanpa henti. Aku tidak menjawab. Tubuhnya masih terus mengecil. Auranya juga terus menghilang. Ular spiritual kecil, jika nanti aku mati, bisakah kamu membantuku satu hal? Aku berkata dengan waspada. Bantuan apa? Bawa aku kembali ke tempat aku dilahirkan untuk dimakamkan. Tempat itu penuh kicau burung dan bunga harum. Dan dipenuhi bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Anggap saja kamu menolongku sekali. Boleh? Meskipun aku tidak suka tindakan kakak kaisar. Namun sampai batas tertentu, aku juga sudah membantumu. Bukankah begitu? Anggap saja ini sebagai balasan darimu. Aku sedikit ragu. Anggap saja sebagai satu perbuatan baik. Suaranya semakin lemah. Terputus-putus. Tempat tinggalku. Dia bahkan tidak menunggu apakah aku setuju atau tidak. Langsung memberitahuku alamatnya. Aku tetap cukup waspada, dan tidak langsung mendekat. Setelah menunggu sekitar 10 menit, dan melihat dia tidak bergerak lagi, aku pun maju untuk memeriksanya. Setelah memastikan dia sudah mati. Mengingat kau memang sempat membantuku sedikit, aku menatap mayatnya. Mengingat kau memang sempat membantuku sedikit, akan ku penuhi permintaan terakhirmu. Aku mengangkat tubuhnya, lalu segera bergegas menuju tempat yang ia sebutkan. Ular sangat peka terhadap bau, jadi tidak sulit menemukan tempat kelahirannya. Benar saja, setelah sampai di sana, aku mendapati tempat itu penuh kehidupan. Dan bunga merah bermekaran di mana-mana. Aku mendapati tempat itu penuh kehidupan. Dipenuhi energi spiritual dan bunga merah bermekaran di mana-mana. Dan bunga merah bermekaran di mana-mana. Memang sangat indah. Aku meletakkan tubuhnya di tanah. Lalu cepat mengamati lingkungan sekitar. Seraya menghirup udara di tempat ini dengan rakus. Setiap kali menarik napas, aku merasakan energi spiritual dalam tubuhku meningkat pesat. Bahkan kultivasiku seakan ikut bertambah. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Saat aku sedang senang, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Bagaimana? Ular spiritual kecil tiba-tiba terdengar sebuah suara. Bagaimana? Ular spiritual kecil, apakah kamu menyukai tempat ini? Begitu suara itu terdengar, hatiku langsung tenggelam. Detik berikutnya, aku merasakan leherku tiba-tiba terasa sakit. Aku menoleh, dan melihat ular perak yang seharusnya tergeletak di tanah. Sudah melilit leherku, dan dengan cepat menggigitku. Sensasi kebas dan geli segera menyebar. Aku merasakan kesadaranku mulai kabur. Suara Raja Ular terdengar. Ular spiritual kecil, sekarang saatnya kamu membalas budi padaku. Dalam samar-samar, aku juga menyadari bahwa aku telah tertipu. Perlahan tubuhku kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah. Kesadaranku semakin memudar, namun aku masih bisa merasakan dengan jelas